Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, the Son, and the Holy Spirit, our triune God. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal pertama. Kita akan fokus di ayat yang ke-21. The reading of the Word of God is taken from Job chapter 1, and we will be focused on verse 21. Firman Tuhan pada saat ini saya pilih berhubungan dengan telah berpulangnya seorang anak rohani saya, saudara Ferdinand Haba, ke pangkuan Bapa di surga. Khotbah ini dalam rangka memberikan hiburan bagi keluarga Haba dan seluruh jemaat Tuhan dan siapa saja yang mengenal saudara Ferdi dan mengingat akan dia. Semoga dengan khotbah, dengan firman ini memberikan kepada kita semua kekuatan dan hiburan. I'm going to read this word of God in connection with the death of my spiritual son, Ferdinand Haba, that just passed away yesterday or a few days ago. I hope that through this word of God, we all may be strengthened, comforted by the word of God. Here is the word of God. Job chapter 1 verse 1 to the end. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?"
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan
yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. God giving and God taking. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Itulah tema khotbah bagi kita pada saat ini. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal pembacaan firman Tuhan, khotbah ini saya siapkan berhubungan dengan kembalinya anak rohani saya yang bernama Ferdinand Habagia. Saya berharap bahwa dengan khotbah ini memberikan hiburan bagi saudara, memberikan hiburan untuk seluruh keluarga Habagia, memberikan hiburan kepada Papa Haba dan Mama Haba, memberikan hiburan kepada semua anak-anak, memberikan hiburan untuk keluarga besar, sekolah-sekolah reformasi, memberikan hiburan bagi jemaat-jemaat, gereja-gereja reformasi Calvinis, memberikan hiburan kepada siapa saja yang mengenal saudara Ferdi, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pernah dekat dengan saudara Ferdi dan yang pernah belajar atau yang pernah mengajar saudara Ferdi, atau yang telah menjadi saudara dan teman, menjadi kakak atau menjadi adik darinya. Saya mengambil teks ini karena teks ini memberikan suatu cerita yang luar biasa dari Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada Ayub 10 orang anak, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan semua mereka itu diambil oleh Tuhan dalam waktu sekejap, dalam hari yang sama. Bukan saja anak-anak yang dia kasihi itu diambil oleh Tuhan, tetapi bahkan barang-barang, harta miliknya, binatang-binatang, unta, kambing, domba yang begitu banyak, yang telah membuat dia menjadi sangat kaya. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. This is the richest man on special place on the east. That is amazing. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Ayub sangat kaya. Ayub bukan saja kaya dalam bentuk kekayaan harta milik, tetapi Ayub juga kaya karena memiliki anak yang banyak. Dalam waktu sekejap, seluruh
kebanggaan, kesukacitaan, kekayaannya itu lenyap, termasuk anak-anaknya. Disinilah yang kita mau belajar hari ini. Bahwa firman Tuhan ini akan menghibur juga kita semua dalam menghadapi kematian saudara Ferdinand Habagea. Reaksi, respons dari Ayub terhadap kenyataan yang terjadi. Dari berita demi berita yang seharusnya memberikan Ayub shock. Membuat Ayub kaget. Dan saya yakin pasti juga membuat Ayub dan istrinya itu sedih. Mengapa tidak? 10 orang anak yang dia cintai, yang mereka kasihi, meninggal dalam sekejap mata. Bersama dengan 10 orang anak, seluruh harta bendanya juga habis lenyap. Bahkan budak-budak, bahkan orang-orang yang bekerja dengan Ayub pun dibunuh. Ini satu tragedi yang sangat menyedihkan secara manusia. Ini satu situasi yang juga menduka citakan hati Ayub dan istrinya. Oleh karena itu saudara, tatkala kita mengalami suasana, situasi kedukaan seperti yang sekarang sedang kita alami ini, maka firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini berhubungan dengan keadaan duka yang mendalam dari Ayub dan istrinya itu menjadi pelajaran yang penting, yang berharga, yang luar biasa, yang Tuhan siapkan bagi gereja sepanjang abad. Kita pasti bertanya, mengapa Bapa di surga mengizinkan hal seperti ini terjadi? Atau di antara kita juga tidak memahami mengapa tatkala anak Tuhan hidup dekat dengan Tuhan, anak Tuhan mencintai Tuhan, melayani Tuhan, tapi Tuhan meninggalkan kita yang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu berkecamuk di dalam setiap dari kita. Dan kita harus mencari jawabannya. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? What is the goal of God in giving this situation? What is the purpose of God in allowing this thing happen? Jika kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, dalam sejarah dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, kita melihat bahwa setiap kehidupan yang terjadi di dalam diri Ayub, dalam diri anak-anaknya, bahkan seluruh harta benda yang Ayub miliki itu ada di dalam pengontrolan, pengawasan, perlindungan dari Tuhan. Dan tidak ada satu apapun yang bisa mengganggu Ayub dan
keluarganya, bahkan harta bendanya itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Allah sendiri. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan Ayub karena Tuhan. Penambahan dan pertumbuhan kekayaan Ayub karena Tuhan. Dan bukan saja harta benda yang bertambah-tambah itu karena Tuhan, anak-anaknya juga yang dia miliki itu karena Tuhan. Jika kehidupan Ayub yang berhasil dan sukses oleh karena pemberian dari Tuhan, maka harusnya kita juga pada saat ini menyatakan bahwa apapun yang kita miliki, apakah pas-pas, apakah sangat banyak, atau tidak terlalu banyak, semuanya itu tetap dari Tuhan. Sama juga dengan anak-anak yang kita miliki. Itu pun dari Tuhan. Keadaan inilah yang menjadi dasar untuk Ayub merespons terhadap peristiwa yang tragis, yang menduka citakan, yang menyedihkan itu. Respons dan reaksi Ayub berbeda dengan apa yang istrinya buat. Jika kita baca dalam pasal 2 ayat yang ke-9, tatkala iblis datang lagi dan meminta Tuhan agar Ayub boleh diizinkan untuk mendapat sakit, dan Tuhan izinkan. Dan tatkala Ayub mengalami sakit, istrinya menjadi tidak tahan lagi dan berkata kepada Ayub, kutukilah Tuhan dan matilah. Saudara, ini pelajaran besar bagi kita. Bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan, kedukaan tanpa harus memarahi Tuhan, tanpa harus mengutuki Tuhan, tanpa harus menjauh diri dari Tuhan, tanpa harus kecewa dari Tuhan, tetapi sebaliknya menerima dan memuji Tuhan. Reaksi dari istri Ayub dan reaksi dari Ayub sangat-sangat berbeda. Dan saya ingin kita semua belajar dari Tuhan lewat Ayub. Karena saya pikir ini ada maksud Tuhan dalam kehidupan Ayub. Untuk kita bisa belajar menghadapi pelajaran-pelajaran berat secara rohani. Termasuk pelajaran yang Tuhan izinkan lewat duka cita sekalipun. Tatkala Ayub mendengar semua peristiwa yang menyedihkan, memilukan, menyakiti hati dan mengharukan, Ayub mengambil langkah yang sangat luar biasa. Yang saya lihat itulah tindakan seorang anak surgawi. Ayub tidak marah Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak kecewa dengan Tuhan. Ayub tidak lari dari Tuhan.
Tetapi karena Tuhan ada di dalam Ayub dan Tuhan bekerja secara luar biasa dalam Ayub. Dan Tuhan tahu bahwa Ayub akan digembleng dengan begitu rupa. Agar dia tetap setia dengan Tuhan. Maka Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa itu kita lihat dalam ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Langkah pertama yang Ayub buat yaitu mengoyak jubahnya. Lalu mencukur kepalanya. Ini adalah sikap merendahkan diri. Sikap menerima kesedihan, kedukacitaan dengan perendahan diri. Dia melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia melihat bahwa Tuhan adalah Allah dan Bapanya yang harus disembah. Meskipun mengalami duka cita yang mendalam. Dia berkabung, karena itulah sikap-sikap perkabungan yang ia buat. Tapi di dalam perkabungannya, di dalam mengalami duka cita itu, dikatakan Ayub sujud dan menyembah. Kata sujud dan menyembah itu menunjukkan sikap diri yang sangat rendah. Dengan menaruh tubuhnya serendah-rendahnya, keningnya sampai ke tanah, membungkuk dan merayap ke tanah, dan melihat Tuhan sebagai yang mulia. Ayub tidak bersikap emosi yang sangat kecewa dengan Tuhan. Tetapi justru dia merendahkan dirinya. Di dalam perendahan diri, sambil merendahkan diri, dia menyembah Tuhan. Beda dengan apa yang istrinya katakan, kutuklah Tuhan. Dia bukan jauh dari Tuhan, tapi dia justru dekat ke Tuhan. Dia bukan lari dari Tuhan, tapi dia melekat ke Tuhan. Dia bukan marah Tuhan, tapi dia justru mengasihi Tuhan. Meskipun Tuhan mengambil semua yang ia miliki itu. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Ini adalah sikap sorgawi yang luar biasa. Sikap sorgawi yang tetap mengandalkan Tuhan sebagai the creator, sebagai pencipta, sebagai penyelamat, sebagai pemilik segala sesuatu, sebagai Bapa yang setiawan, sebagai Allah yang baik, sebagai sumber segala sumber berkat. Dia tidak kecewa, dia tidak marah, tapi dia merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Menunjukkan betapa dia tetap menghormati, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Ini saudara yang harus kita perhatikan, yang harus kita pegang di dalam menghadapi
kedukaan, kesedihan, atau kondisi sesusah apapun, setragis apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kita dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan menyadari bahwa hal itu tidak terjadi di luar kehendak Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kita. Nah, ini yang kita akan pelajari. What is the best goal of God for us in giving painful lessons? Apa tujuan Tuhan yang terbaik bagi kita di dalam mengizinkan pelajaran iman yang begitu pedih, yang begitu sakit, pelajaran iman yang berisikan duka cita. Ini yang kita akan belajar lebih dalam dari Ayub. What is the best goal of God in letting this difficult time and situation, painful lesson of God? How can we see the best goal of God behind this hurt and painful situation? Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah, kasih Allah, maksud Allah yang terbaik di balik keadaan yang begitu menyedihkan, di balik peristiwa duka, di balik peristiwa yang menyedihkan, di balik kematian. Tuhan ingin supaya kita belajar dari peristiwa Ayub. Ayub tidak saja merendahkan diri dan menyembah Tuhan, tapi firman Tuhan berkata betapa Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki itu bukan miliknya. Ini satu hal yang luar biasa. It's amazing deep lesson for you and me that what we have is not ours. Because we are only the treasure. We are only the stewards of God. Ayub menyadari di bawah bimbingan Tuhan bahwa dia tidak memiliki semua itu. Bukan dia punya. Ayub menyadari bahwa pemilik utama itu bukan dia. Manusia berpikir bahwa itu milik Ayub. Manusia berpikir bahwa itu anak-anak Ayub. Manusia berpikir bahwa itu unta-untanya Ayub. Manusia berpikir bahwa itu pekerja-pekerjanya Ayub. Manusia berpikir bahwa itu adalah kambing, domba, lembu, dan keledai-keledainya Ayub. Tapi Ayub berpikir berbeda. Ayub katakan dalam teks kita, ayat 21, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Wow. Dengan perkataan dengan telanjang, Ayub mau katakan bahwa jangankan harta benda, jangankan kambing domba, jangankan unta dan keledai dan lembu dan sapi, jangankan satu orang anak, jangankan anak-anak yang banyak, sehelai pakaian pun Ayub sadar bahwa dia tidak memilikinya saat dia datang di bumi.
Ayub katakan bahwa saya datang dengan kosong. Saya hadir di bumi dengan tidak ada apa-apanya. Dengan mengatakan bahwa telanjang, dia mau katakan bahwa dia tidak punya apa-apa. He has nothing. He came to this earth nakedly. Dan itu betul, bukan Ayub saja, saudara. Semua dari kita yang lahir dari ibu kita, tidak ada satu orang pun yang lahir dari kandungan ibunya dengan berpakaian, dengan emas, dengan berlian, dengan uang, dengan perak, dengan pakaian, atau dengan binatang, atau apapun. Semua kita sama dengan Ayub. Lahir dari kandungan ibuku dengan telanjang. Kita lahir dan tidak membawa satu apapun. Kita lahir dengan tidak membawa apa-apa. Ini merupakan satu perenungan Alkitabiah surgawi yang luar biasa. Inilah saya kira yang membuat Ayub menjadi seorang yang saleh sekali dalam kehidupannya. Dia tetap dalam kekuatan iman dan saleh. Di dalam kehidupannya dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai menghadapi kedukaan dan kesedihan dan kematian anak-anak dan semua pekerja-pekerja yang banyak itu. Hilang saja begitu bersama dengan kekayaannya. Ayub hadapi dengan tegar di dalam Tuhan. Menurut saya ini merupakan pelajaran besar. Ayub menjadi kuat dan tegar dan tetap dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan menghadirkan dia. Dan tatkala dia ada itu karena Tuhan. Dan semua yang dia dapat itu adalah dari Tuhan. Dia start dengan nol. Dan dia juga bahkan katakan nanti saya akan berakhir dengan nol. Saya kembali dengan telanjang juga. This is amazing, brothers and sisters. Job realized that he came with nothing, nakedly. By seeing that he came nakedly, he wanted to say that it is God, that the honor of everything. Dengan mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dia mau katakan bahwa semua yang ada dan sekarang sudah tidak ada itu bukan saya punya. Termasuk 10 orang anak itu yang dia dapat, yang dia terima dengan istrinya, seharusnya bukan dia punya juga. Dengan mengatakan itu dia mau bilang bahwa the real honor of all of these, including my children, is God. Dengan statement aku datang telanjang, dia mau kasih tahu kepada semua orang, sekaligus Tuhan mau kasih tahu kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki itu adalah sebenarnya pemberian Tuhan. Dan Ayub memberikan kepada kita kesaksian bahwa pemilik atas anak-anak kita, atas harta benda kita, pemilik utamanya adalah Tuhan. Nah, sekarang kita aplikasikan dengan kematian saudara kita yang tercinta, Ferdinand Habaghia. Jika kita melihat bahwa saudara kita yang tercinta, anak kita, suami kita, teman kita,
adalah punyanya Tuhan. Dan Tuhan mengambil dia dengan cara Tuhan. Maka kita akan mengerti bahwa Tuhan yang mengatur semua itu dengan caranya sendiri. Ayub mengerti bahwa itulah cara Tuhan mengambil kembali semua itu. Makanya tatkala dia katakan bahwa dengan telanjang saya datang dan dengan telanjang saya kembali. Dia melanjutkan dengan kata Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang ambil. God giving, God taking. Kenapa? Karena Tuhanlah pemilik utamanya. Sebagai pemilik utama, dia punya hak untuk memberi dan untuk mengambil kembali. Dan tatkala sang pemilik utama memberi, dia punya rencana tersendiri di dalam memberikan. Selanjutnya tatkala pemilik utama mengambil kembali, dia punya maksud tersendiri juga. Kita sebagai bendaharanya yang melihat dan mengatur, kita dipanggil untuk melihat maksud Tuhan, mengikuti cara Tuhan, dan merespon secara Tuhan seperti yang Ayub jalankan. Karena Ayub mengerti bahwa semua yang dia miliki itu adalah punya Tuhan, maka dia tidak memarahi Tuhan. Kenapa harus marah Tuhan? Karena Tuhan yang kasih dan sekarang Tuhan ambil. Saya tidak datang bawa apa-apa. Mengapa harus kecewa dengan Tuhan? Tuhan yang sudah kasih, sekarang Tuhan ambil. Mengapa harus kecewa? Mengapa harus lari dari Tuhan? Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ambil. Mengapa harus kutuk Tuhan? Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ambil. Makanya tatkala istrinya itu menyuruh dia mengutuki Tuhan dan mati, dia bilang, kenapa kita hanya mau yang baik saja dan yang buruk yang Tuhan kasih kita tidak mau terima? Saudara, ini luar biasa. Di sini kita belajar bahwa bagi Ayub, hidup dekat dengan Tuhan itu bukan saja dalam keadaan yang enak. Bukan saja dalam keadaan kaya raya. Bukan saja dalam keadaan berlimpah-limpah. Bukan saja dalam keadaan sehat. Bukan saja dalam keadaan bersuka cita. Bukan saja dalam keadaan ramai. Dan enak. Tapi dalam keadaan yang tidak enak pun, kita harus terima. Kita harus rendah diri. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Sampai pada keadaan yang paling pedih, yaitu duka cita sekalipun. Yaitu kesedihan dan kematian sekalipun. Yang menurut Ayub buruk. Tetap kita harus memuliakan Tuhan. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Karena kita tidak punya apa-apa. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhanlah yang memberi. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhanlah Allah. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhan mengetahui semua itu dan Tuhan punya maksud yang terbaik. That's why we must praise God and worship God even in the middle of painful situation. Kita diminta untuk memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Baik situasi yang enak, baik situasi yang berkelimpahan,
maupun dalam situasi yang sulit. Kita diminta untuk bersyukur kepada Tuhan dalam kelebihan dan berkelimpahan. Tapi kita juga diminta untuk bersabar, untuk tetap dekat dengan Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan meskipun dalam keadaan yang berat, yang sulit, bahkan dalam duka cita sekalipun. Karena Ayub menyadari bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Dia datang dengan telanjang, Tuhan yang memberi, maka Tuhan punya hak juga untuk mengambil. Peristiwa yang sama dengan kembalinya saudara kita Ferdinand Habagia ke Bapa di surga. Kita diminta untuk menghadapi ini dengan cara Tuhan. Tentu kita sedih, kita berkabung, kita merasa kehilangan. Tapi sebagaimana yang Tuhan mengatur dalam diri Ayub untuk bisa makin dekat kepada Tuhan, kita juga saat ini diminta untuk bagaimana bisa makin dekat kepada Tuhan. Karena itu maksud Tuhan, mengizinkan peristiwa-peristiwa sulit. Agar kita bisa merendahkan diri, kita menjadi kuat, kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita mencari kekuatan daripada Tuhan. Kita mengakui bahwa semua yang kita miliki itu dari Tuhan, termasuk anak, suami, teman, saudara, guru kita ini. Itu dari Tuhan dan Tuhan mengambilnya kembali dengan cara Tuhan sendiri. Yang harus kita buat tidak lain adalah merendahkan diri, menyembah Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah sang pemberi, mengakui bahwa Tuhan punya hak untuk mengambil, dan kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini pelajaran luar biasa. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan yang berat, di dalam kesedihan, di dalam kedukacitaan. Hanya tatkala kita akui bahwa kekurangan, kehilangan, kesedihan yang terjadi itu diizinkan Tuhan untuk kemajuan kita, baru kita bisa menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ayub melihat itu sehingga dia makin dekat dengan Tuhan. Dia makin menyembah Tuhan. Dia makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia makin mengakui akan Tuhan sebagai pemilik. Dia makin menghormati Tuhan. Dia makin memuji-muji Tuhan di dalam kesakitan, kepedihan, kedukacitaan, kesedihan yang mendalam itu. Ini yang Tuhan inginkan di dalam mengizinkan peristiwa ini dalam kehidupan Ayub. Tentu iblis juga berkeinginan supaya Ayub menyangkal Tuhan, mengutuk Tuhan, dan jauh dari Tuhan. Tetapi disitulah Tuhan memelihara Ayub. Dan Tuhan menolong Ayub untuk mengerti bagaimana caranya menghadapi kematian. Menolong Ayub untuk merespon bagaimana menghadapi duka cita. Menolong Ayub untuk bisa menghadapi kesulitan dan kesukaran dan kepedihan dan kedukacitaan. Karena Ayub mengerti dengan cara surgawi itu, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena Ayub mengerti bahwa Tuhan itu setia. Makanya saudara, dalam kata untuk nama Tuhan di sini digunakan
nama Tuhan dengan huruf besar semua. Yang menunjukkan nama Tuhan Yahweh. Allah yang setia. Yang berkata bahwa aku adalah aku. I am who I am. Ayub tahu bahwa Allahnya ini, Allah Yahweh ini, setia kepada dia. Nah kalau Allah ini setia kepada dia, mengapa sekarang dengan peristiwa ini dia tidak setia kepada Allah? Tidak mungkin. Makanya dia bilang kepada istrinya, jangan yang baik saja kamu setia, terus yang tidak baik kamu tidak setia. Kita belajar bahwa mengikuti Tuhan dan setia dengan Tuhan tidak selamanya yang enak saja. Yang tidak enak pun kita dipanggil untuk tetap setia dengan Tuhan yang selalu setia dengan kita. Dia yang adalah Allah Yahweh. Yang namanya Allah yang setia itu patut mendapat pujian. Makanya Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Yahweh yang memberi, Allah yang setia, Allah perjanjian yang memberi, dia juga yang mengambil. Allah yang setia itu juga yang mengambil. Yahweh juga yang mengambil. Dan oleh karena Yahweh yang memberikan, maka Yahweh punya hak untuk mengambil dan dia patut dipuji. Makanya dia akhiri dengan kata, terpujilah nama Tuhan. Because God, as the faithful God, the one who is faithful, as the real owner, who gave and now took away. He has the right to do that. And so he is to be praised. Saya pelajari kata dimuliakan atau dipuji di sini, saudara. Di dalam bahasa asli itu katakan, diberkatilah Tuhan. Kata diberkati, saudara, itu memberitahukan kepada kita agar biarlah dia dipuji terus menerus. Jadi ada satu keadaan terus menerus, bertambah-tambah. Ini luar biasa, saudara. Semakin Ayub merasa sedih, semakin dia memuliakan Tuhan. Semakin berat situasinya, semakin dia memuji Tuhan. Bahasa asli kata bless atau diberkati itu menunjukkan berlutut. Jadi semakin dia dapat susah, semakin dia berlutut agar Tuhan makin saja dipuji. Berarti saudara, semakin kepedihan dan kesedihan dia alami, semakin dia menghormati Tuhan, semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia mentaati Tuhan, semakin dia mendekati diri pada Tuhan, semakin dia menyembah Tuhan, semakin dia memuji, memuliakan Tuhan. Luar biasa, saudara. Itulah maksud Tuhan. That is the best goal of God. In letting the hardship, in letting the painful situation, so that we can grow more and more in respecting Him, in loving Him, in obeying Him, in following Him, in worshiping Him, in praising and glorifying Him. Maksud Tuhan, saudara. Dan ini juga yang harus kita buat. Tatkala Tuhan mengambil saudara, suami, anak, teman, guru, kepala sekolah kita kembali kepada Bapa di surga, agar supaya kita makin kuat di dalam Dia, agar supaya kita makin dekat, agar supaya kita makin menyembah, agar supaya kita makin mengasihi Tuhan. Dan lebih indah lagi, saudara, bahwa
Saudara kita yang percaya pada Tuhan, saudara Ferdi ini, dia bukan kembali ke Tuhan dan dibuang ke tempat yang bahaya. Tapi dia sudah menikmati tempat yang dia telah ajarkan kepada anak-anaknya. Bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menikmati rumah Bapa. Dan sekarang dia menikmati yang diajarkan kepada anak-anaknya. Sekarang dia sudah menikmati yang dia dengar dan dia sampaikan dan diajarkan dan dia proklamirkan setiap saat di sekolah, di rumah dan di komunitas, di masyarakat, di mana saja dia berada. Dia telah sampaikan itu dan sekarang dia nikmati itu. Oleh karena dia menikmati itu karena Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya yang masih ada saat ini di bumi ini, kita dipanggil untuk makin menyembah Tuhan, makin memuliakan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mendekatkan diri pada Tuhan, makin berrelasi dengan Tuhan, makin memuji-muji Tuhan, dan kita tidak boleh terhanyut dalam kesedihan. Kita tidak boleh tidur di dalam duka cita. Tapi kita boleh menjadi kuat. Kita boleh menjadi maju. Kita boleh makin bertumbuh-tumbuh di dalam iman. Kita boleh makin berkomunikasi dengan Tuhan. Kita boleh makin mencintai Tuhan. Kita boleh makin kuat di dalam Tuhan. Karena kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan, Allah Immanuel, yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang menyertai kita di dalam Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita punya Bapa yang setia. Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita dan mengizinkan yang sulit demi kebaikan kita satu sama yang lain. Oleh karena itu saudara, marilah kita menyembah Tuhan di dalam situasi yang sulit ini. Marilah kita makin memuliakan Tuhan dalam keadaan yang sulit ini. Marilah kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam keduka citaan ini. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapa yang setia. Bapa yang memberi dan Bapa yang mengambil. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Bapa yang patut dimuliakan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.